Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, khaliqis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, bihidayatihim wa bayani syara'i'id din, bidalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan para jamaah pengajian Ahad pagi masyarakat Madani Masjid Taqwa Bojonegoro rahimakumullah. Kita syukuri pada hari Ahad ini, hari yang cerah, secerah hati kita, dalam kondisi yang sehat, sesehat badan kita, dalam suasana yang sejuk, sesejuk nafas kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur kita dan Allah murahkan rezeki kita. Saya ucapkan selamat bermilad Muhammadiyah, 1 abad lebih 7 tahun, waktu yang sangat panjang dan lama, dan terbukti bahwa pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu artinya sama juga dengan menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Mohon maaf kalau suara saya serak-serak becek. Sungguh-sungguh, kata Allah, ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Dalam bahasa Arab, kata uswatun itu artinya suri tauladan, contoh, role model dalam bahasa Inggris, pedoman, panduan, petunjuk, dan menjadi pegangan kita semua. Itu pun contohnya contoh terbaik, karena nama ini menjadi nama yang baik. Banyak orang tua yang memberikan nama anaknya uswatun hasanah. Teman saya dulu di SD juga namanya uswatun hasanah. Di madrasah sanawiyah juga ada yang namanya
PGA ketemu lagi ada teman yang namanya juga uswatun hasanah. S1, S2 sampai S3 itu tidak mati-mati itu uswatun hasanah. Mungkin jamaah Bojonegoro ini juga ada yang namanya uswatun hasanah. Tapi biasanya kalau sudah dipanggil oleh guru namanya uswatun hasanah, itu yang acung mesti perempuan. Betul? Kalau laki-laki diberi nama uswatun hasanah, ora cocok, ora pantes, katanya begitu. Padahal Nabi Muhammad sendiri itu di dalam Al-Quran disebut sebagai uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu laki-laki. Maka mulai hari ini kalau ibu-ibu yang hamil ya, atau yang mau hamil, atau mungkin cucunya, jangan hanya perempuan yang diberikan nama uswatun hasanah, tapi laki-laki pun itu juga sebagai uswatun hasanah. Contoh yang terbaik itu untuk siapa? Di dalam Al-Quran, liman kana yarjullah. Pertama, bagi orang yang mencari rahmat Allah. Kenapa rahmat Allah itu harus dicari? Karena itu adalah kasih sayang yang kita harapkan. Seorang anak mengharapkan kasih sayang dari orang tuanya. Seorang budak mengharapkan kasih sayang dari majikannya. Seorang cucu mengharap kasih sayang dari kakek dan neneknya. Seorang hamba mengharapkan kasih sayang dari Allah Sang Penciptanya. Semua orang itu hakikatnya, semua makhluk itu membutuhkan kasih sayang, termasuk istri membutuhkan kasih sayang dari suaminya. Siapa yang tidak punya suami? Maka harus mencari suami supaya dapat kasih sayang. Kalau di Bojonegoro banyak mana? Duda sama randa. Biasanya banyak randa. Saya tidak sebut janda karena ada orang yang suka menyantuni namanya Abu Janda. Kenapa kok banyak yang ditinggal suaminya? Menurut beberapa pendapat, karena suami itu sering dimarahi istrinya. Tapi insya Allah kalau di Bojonegoro tidak ada yang gitu ya. Betul. Kasih sayang itu dibutuhkan dalam kaitannya dengan meniru Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bagi siapa lagi? Bagi orang yang ingin mendapatkan pahala dari Allah di hari kiamat. Kalau orang meniru Nabi, itu adalah niatnya harus mencari pahala, bukan mencari paha. Biasanya kalau ada orang berkata, itu yang paling besar pahanya apa? Pahanya ayam
juga ada orang yang mencari pupu-pupu sing liyane. Kalau orang itu meniru Nabi hanya ingin mencari harta, tahta, terus kok tidak jawab? Wanita, itu berarti dia menirunya Nabi bukan mengharapkan pahala dari Allah, hanya untuk mencari pencitraan. Biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka mencari pencitraan. Setahu saya ibu-ibu, karena ibu sering menggunakan Citra skincare and body lotion. Melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi yang disebut dengan aqwalun wa af'alun wa taqriratun Nabi, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi, itulah yang membuat kemudian keluar ahkamul khamsah. Ada yang wajib, perintah yang berat, lawannya larangan yang berat, yaitu haram. Yang ketiga, muncullah yang namanya sunnah, perintah yang ringan, lalu lawannya adalah makruh, larangan yang ringan. Dan yang tengah-tengah, bukan larangan, bukan perintah, yaitu disebut mubah, boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Tapi dalam kehidupan itu ada juga yang memang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul mengharapkan rahmat Allah, betul-betul memang mencari pahala di akhirat. Dan yang ketiga adalah ingin berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Zikir itu ada tiga: zikrul qalbi, wa zikrul lisani, wa zikrul amali. Zikir di dalam hati, zikir di lisan, dan zikir pada amalan perbuatan. Kalau tadi Allah katakan bahwa yang bisa meniru atau mencontoh Rasulullah itu syaratnya adalah orang yang mencari rahmat Allah, memang betul. Rahmat Allah itu menurut hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Jami'us Shaghir, rahmat itu jumlahnya 100. Yang 1% itu diberikan di dunia, mulai dari kita di dalam rahim ibu 9 bulan 10 hari dilahirkan di muka bumi ini sampai di alam barzakh, nunggu nanti hari kiamat, itu totalnya 1% saja. Enaknya orang hidup seperti bapak-bapak ini itu 0,1%. Enaknya makan sate, gulai, dan kare, atau tempe, tahu, dan menjes, itu cuma 0,1%. Punya istri enak apa enggak? Kok gak jawab? Bahaya. Kalau enak, nambah apa enggak biasanya?
Lah iya lek mangan sego iku lho biasane lek enak terus info. Tapi walaupun info itu tetap 0,1%. Bapak Ibu punya rumah, omah gedong magrong-magrong susun telu motor itu karek milih sakarmu, itu juga cuma 0,1%. Punya anak, lucu-lucunya jumlahnya banyak, petung turunan, mulai cucu cicit, mulai mbah buyut sampai napa mantune buyut itu wareng, terus utuk-utuk siwur ndukur napa malih tebok bosok wis pokoknya diurut-urut ngono kuwi. Itu tuh kebanggaannya luar biasa kalau pas hari raya itu sampai ada namanya acara silaturahim keluarga besar. Wah, 7 turunan. Itu udah sebenarnya luar biasa. Itu juga 0,1%. Punya jabatan yang tinggi setinggi langit sampai tingkat presiden pun itu hanyalah 0,1%. Punya mobil sampai mobilnya itu penuh di garasi, sampai orang tanya iki sakjane iki omah utawa showroom, saking akeh motore bingung oleh gawe. Akhirnya gak digawe kabeh, ora dipanasi, akhirnya soak. Akhirnya disuruh. Itulah menungso meneng-meneng nglakoni dosa. Dosa itu dipaitu karo sing kuwasa. Jadi kalau nikmat semuanya itu ditotal Bapak Ibu sekalian, itu 1%. Tidak lebih daripada itu. Tapi manusia itu lupa yang 99%. Kapan itu diberikan? Ketika kita pasti masuk surga. Nah, pertanyaannya, apa ya wis mesti? Lampu sing 1% ya wis ra oleh, sing 99 ya ora kecekel, wis lontung. Itulah manusia. Maka mintanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Permintaan di dunia berapa Pak? Jumlah permintaannya 1. Robbana atina fid dunya, itu cuma 1 toh. Hasanah. Nah, hasanahnya tadi itu 1%. Tapi wa fil akhirati hasanah itu 99%. Ditambah lagi wa qina adzabannar. Itu artinya ojo sampai mlebu neraka. Lek mlebu neraka ya ora oleh sing 99. Nah, kira-kira berarti sekarang orang harus mengejar yang 1% atau yang 99%? Satu. Apa 100%? Sing di sini Uber. Apa iya? Lah kok kita lihat itu orang
urusan ekonomi yo gedebukan rono rene ora ono jluntrunge. Urusan anak ngurusi sampai elek, anak iki diceluk gak teles, dipepe gak garing, dituturi gak ngandel, diguak balik meneh. Iki bangsane menungso apa kucing? Iku ya bendina ngono kuwi. Iki lek lambe kudu gaenane Allah wis suwe operasi plastik. Ada yang ngurusi dunia ini sampai awalnya entek. Padahal yang didapatkan cuman 1%. Belum nanti kita di alam barzah. Di alam barzah itu ada namanya nikmat kubur dan azab kubur. Pilih yang mana Bapak Ibu? Ada doa itu kalau di akhir tahiyat kedua, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tolong itu jangan lupa dibaca ya. Salah satu doa yang mustajabah yang dituntunkan oleh Rasulullah setelah kita selesai baca tahiyat, baca tasyahud, baca sholawat, ya. Setelah itu jangan lupa doa setelah tasyahud akhir. Timbangannya menengai, terus ngitung bati. Lek ngono ngelamun urusan liyane. Tolong itu dibaca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahanam. Nomor 1. Mintanya itu azab neraka itu tidak main-main, yang jahanam. Berarti yang paling panas. Bojonegoro ini termasuk panas atau panas? Panas. Saya tadi malam itu macet karena beberapa sebab. 1, aspal safirin, karena persoalan aspal. Diganti karo semen. Akhirnya kontraflow yang biasanya 1 jalur jadi 2 jalur. Gentenan ditambahi meneh yang kedua ana wong nggawa gentong sing gedene 450 ton. Iku kira-kira oleh Bapak Ibu ketindian. Bapak Ibu ini beratnya berapa sih? 60. Iku wis isone di sini sego itu mesak ngono abote. Paling berat berapa? 50, 60, 70, 80. Sing rada berbobot itu ibu-ibu itu. Ya. Itu tuh ternyata kita dibandingkan dengan gentong itu tidak ada apa-apa nih. Manusia itu terlalu kecil. Makanya jadi manusia gede, ojo gemede. Disitulah maka Allah mengingatkan kita bahwa dibandingkan dengan azab neraka jahanam itu, manusia itu ya seperti debu yang
Di waktu malam gelap gulita terus ditiup angin kaya apa kuwi? Wis debune cuwilik ireng pisan. Aku gak nyemoni lho lagi ini wonge. Nah, betapa kecilnya kita itu, maka kita mohon berlindung kepada Allah dari azab neraka. Itulah yang kita inginkan. Wis gak apa-apa wis mlebu swarga keri-keri ae, utawa sing cilik-cilik surga-surga cilik-cilikan sing ukuran surga RSSSSSSS. Betul ya? Di sini ada rumah yang seperti itu. Kalau di Malang ada itu. Rumah sangat sempit sekali sampai sulit selonjor sesean. Rumah RSSSSSS persis seperti Nabi memberikan contoh, tapi Nabi masih bisa mengatakan walaupun rumahnya kecil, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Lawa juga sudah rumahnya itu bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik dan memikat, boleh jadi jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat akhirnya disikat oleh malaikat dan tamat riwayat. Sudah seperti itu, tapi tiap hari gegeran tok, sehingga tidak bisa mengatakan baiti jannati, tetapi baiti jahannami, rumahku laksana neraka bagiku. Sehingga sing lanang yo gak krasani omah, sing wedok yo nang di beda. Enggak ngerti aku kamera di bojo. Begitulah kira-kira. Kalau kita memohon kepada Allah supaya minta dijauhkan dari neraka, caranya ya harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh. Bagaimana Nabi Muhammad kita jadikan sebagai contoh? Ya mulai hal-hal yang sekecil mungkin sampai hal-hal yang sebesar mungkin. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, masuk ke kamar mandi, kita contoh Nabi, kanan dulu apa kiri dulu kakinya? Lele. Kalau mau tidur wudu dulu apa langsung blekses? Lele. Kalau mau makan baca doa dulu apa langsung? Lele. Naik mobil selak susu langsung bablas angine, maca donga wis ora iling. Padahal Nabi itu selalu memberikan contoh. Di bawah ini ada acara manten, betul ya? Orang kalau pada acara manten biasanya makannya duduk atau berdiri. Ngono kok jare bane niru Kanjeng Nabi. Piye critane? Sing salah sapa kuwi berarti? Nah, ono tak di sini panitia. Seingat saya dulu di desa saya, mungkin juga di Bojonegoro, wong kulek mantenan wae padha lungguh. Berdiri ini karena ada namanya istilah standing party, pesta dalam kondisi berdiri. Dadi yo salaman yo ngadeg, ngomong yo ngadeg, mangan yo ngadeg,
ini yo. Jadi tidak barokah, padahal Nabi memberikan contoh secara kesehatan. Orang kalau makan dan minum dalam kondisi berdiri itu berbahaya sesungguhnya bagi lambung kita dan kesehatan. Karena posisinya tegak, posisinya itu dalam kondisi saraf-saraf semuanya pada tegak, tidak pada kondisi yang longgar dan santai. Sistem pencernaan yang baik itu adalah ketika kita dalam posisi duduk. Berbaring saja tidak boleh. Jadi yang bagus itu adalah kondisi duduk dan dengan tangan kanan. Nah ini juga disim sendok, disim garpu, disim muluk, tangan kanan, tangan kiri, kuabeh, melok. Disitulah maka kita kalau mau niru Nabi memang berat. Tapi seperti itu tadi kalau kita ingin, makanya kata Allah itu adalah untuk orang-orang yang memang ingin. Wamin azabil qabri, azab kubur Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ya. Ada majalah namanya Al Hidayah yang kemudian dijadikan sinetron, judulnya Hidayah. Betul? Di TV mana itu biasanya? Yang saya mono sinetron kuburannya kadang nyempit, ya kuburannya kadang jeglong, kuburannya kadang gak nyampe-nyampe, orang cukup, kelelep banyu, macam-macam tuh. Itu bagian dari azab kubur. Maka orang selalu mendoakan muga-muga padang dalane jembar kubure. Itu maksudnya adalah jangan sampai ketika kita masuk ke situ dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, supaya tidak su'ul khotimah yang mulai dari sekarang kita masih hidup ini, cara berpakaian. Ada seorang yang dulu terkenal dengan orang yang paling kaya dan kalau berpakaian luar biasa, namanya Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ini dikisahkan pada zaman Nabi, kalau dia berpakaian itu pakaian kainnya itu pasti adalah terbuat dari kain sutra yang kualitasnya paling tinggi. Benangnya saja, benangnya terbuat dari emas. Dan posisi kainnya menjulur di bawah mata kaki sampai menyengser ke tanah. Gambarannya seperti pakaiannya raja-raja lewatnya di padang pasir, sehingga orang kalau Mus'ab baru lewat itu mesti ngerti, oh ini mesti Mus'ab tas liwat. Lah ini pelacake sampai apal. Kalau ada orang kerumunan begitu Mus'ab itu lewat, semuanya itu nyebar, semuanya itu nyibak, semuanya itu minggir, semuanya itu saking kagumnya. Mus'ab itu orangnya kaya, bajunya mahal, benangnya emas, kainnya sutra, berjalannya pun mengagumkan orang, membuat orang terheran-heran. Nah, begitu masuk Islam dinasehati oleh Nabi, Mus'ab, kamu jangan menjulurkan pakaianmu di bawah mata kaki karena dengan tujuan kesombongan. Itulah Bapak Ibu sekalian, awalnya celono cingkrang. Ya, biar tahu saja bahwa memahami hadis
dilakoni ya kudu ngono. Tapi kalau kontekstualis itu melihat situasi dan kondisi, kenapa Nabi melarang, kenapa Nabi menyuruh, kenapa Nabi mendiamkan. Dalam Al-Quran, ketika turun Al-Quran namanya ada asbabun nuzul. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurud. Itu penting kita ketahui supaya kita tahu alasannya. Kenapa ya Nabi kok melarang seperti itu? Karena ada peristiwa orang yang sangat kaya tapi sangat sombong dengan pakaiannya, sehingga dia memanjang-manjangkan kain. Sementara waktu itu banyak orang miskin, du'afa, mustad'afin yang kekurangan kain, sehingga diistilahkan orang miskin itu bajunya compang-camping. Tahu Bapak Ibu apa setelah larangan Nabi itu langsung bajunya tidak dipakai lagi, terus celananya digunting, bajunya itu layaknya seperti orang miskin. Dia tanggalkan dan dia tinggalkan kemewahan itu lagi supaya tidak ada kesombongan dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, tolong nanti begitu pulang dicek ya bajunya. Kira-kira sing gak sombong ku sing endi. Nabi memang seneng Pak baju yang putih, karena Nabi itu punya keinginan supaya nanti dosa-dosa beliau ya putih, sebagaimana dulu dilahirkan dalam kondisi putih, tidak membawa dosa sama sekali, dan nanti juga kembali kepada Allah yang maha putih, maha suci. Tapi ini enggak nyemoni sing klambine ora putih lho ya. Saya sendiri kan pakai batik. Ya memang seandainya Nabi Muhammad itu lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, kira-kira Nabi pakai gamis apa pakai sorjan? Kira-kira pakai celana atau pakai kain sewek? Kira-kira pakai sorban atau pakai belangkon? Pakai terompah atau pakai selop? Pakai keris atau pakai pedang? Nah, itulah maksudnya. Pasti sesuatu itu empan-papan sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, Rasulullah ingin berikan contoh karena waktu itu kebanyakan orang-orang Yahudi dan Nasrani suka pakai baju hitam. Mohon maaf ya yang jilbabnya hitam-hitam itu ya. Itu bukan orang Yahudi loh. Dulu itu begitu maksudnya. Jadi kalau urusan pakaian, larangan Nabi adalah jangan sampai menjadikan pakaian kita itu diri kita jadi sombong. Mas yo gawe batik sombong ya gak boleh. Ki lho rek, batik goreng asli pakai shot asli. Original, kudu KW, kudu ala-ala. Ya padha iku sombong. Maka di rumah tolong dicek dulu, kalau jadi manten kan nggak punya lemari. Nabi itu bajunya cuma 3, satunya dipakai, satunya bersih disimpan, satunya kotor dicuci. Umar ibn Khattab ingin niru Nabi, pakaiannya 2. Pada suatu saat karena disuruh Nabi hari Jumat harus pakai pakaian yang terbaik, yang terbagus, bukan yang terbaru, maka dicuci. Setelah dicuci, setelah sampai waktunya khutbah, tidak kering-kering. Akhirnya khutbah Jumatnya terlambat, dan kemudian mengatakan kepada jamaah, wahai jamaah yang saya hormati, saya mohon maaf terlambat
Maka yang berpakaian putih pun maksud saya jangan fanatik. Dulu ada 3 golongan yang fanatik. Suatu saat ada datang pada Rasulullah, ya Rasul, aku ini sholat malam. Sholat malamnya aku ini ingin niru engkau ya Rasul. Sampai kakiku itu kalau bisa bengkak seperti kakimu. Lha iku ya Bojonegoro ya niru meniku. Tapi bedane sadurunge salat itu kakine wis bengkak. Engko ditakoni karo tanggane, "Lho, Pak, jenengan kok sikile kok ngono ya?" "Lho iki krana salat iki rek. Masih aku ini ki salat aku." Dadi sombong, Bu. Sikile aku itu sombong. Itu jenenge asam aurat atau kolesterol, atau mungkin diabetes. Yang paling parah stroke, antara stroke gaji dengan stroke belanja tidak seimbang. Iku kudu krana salat. Nabi Muhammad itu karena sholat temenan, berdirinya lama, sehingga seluruh aliran darahnya itu tertumpu pada kaki, dan kakinya pun bengkak karena bacaannya panjang, menurut riwayat Anas bin Malik. Jadi ada sebabnya. Cuman kalau Nabi itu sholat berjamaah, ya ora ngono. Lah kita ini kadang-kadang diwalik, lek sholat wajib wawone, tapi lek sholat sunnah dewean coba petik gak lumrah. Nah, terbalik. Nabi aja kalau ada anak yang menangis, Nabi percepat sholatnya. Sampai sahabat tanya, "Kenapa ya Rasul sholatmu kok kamu percepat?" Jadi boleh Pak kalau sholat itu dipercepat? Boleh gak? Boleh, tapi lihat situasinya. Ternyata Nabi katakan, kamu tadi dengar gak ada seorang anak yang menangis? Dengar ya Rasul. Nah, kalau kamu perpanjang sholatmu, berarti kamu mendolimi anak itu. Jadi pada waktu sholat itu kita harus ingat bener ini, makmum ini siapa? Ono sing tuwe, ono sing enom, lanang, wedok, ono sing bocah, ono sing sehat, mungkin ono sing loro. Untung yo jamaah iku ora misuk-misuk. Ya Pak ya. Disinilah maka setiap kita melakukan amalan itu kita usahakan mengerti kenapa Nabi perintahkan seperti itu, kenapa Nabi larang seperti itu. Suatu saat Rasulullah itu habis sujud, kemudian Rasulullah mengusap wajahnya. Selesai sholat. Kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Ya karena di atas padang pasir. Kalau di atas sajadah atau di atas sorban, Nabi ya tidak mengusap. Jadi ada alasannya itu mengusap. Alias dibiki sholat gak sholat ya diusapi terus. Soalnya ngantuk. Itu maksud saya. Nah, sahabat tadi itu orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin sholat terus, sholat malam. Aku tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur aku kalau malam." Koyok-koyok wis rumangsa bener. Ternyata Nabi pun tersenyum. Nabi mengatakan, "Aku itu sholat malamku adalah sholat yang terbaik, tapi aku juga tidur, aku juga istirahat. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan kamu masukkan dirimu sendiri ke dalam jurang kesengsaraan. Coba kalau kita itu tidak pernah istirahat di waktu malam, nanti pasti kesehatan kita terganggu. Orang yang di waktu malam itu tidak pernah tidur namanya apa Pak? Istilahnya ini? Yang di kafe-kafe sampai begini itu
ngombe sak cangkire dina wengi lho. Kan ada larangannya itu dalam lagunya Roma Irama. Berdagang jangan berdagang. Ya. Yang kedua ada yang datang lagi, ya Rasul, aku itu sregep poso karena aku lihat kau itu puasa. Aku ingin puasa ya Rasul, meniru kau. Poso terus, gak sahur, gak buka. Bertahun-tahun, saumut tiwal namanya. Terus Nabi pun tersenyum, aku ini puasa, tapi aku juga berbuka. Ada saatnya aku puasa, tapi ada saatnya aku berbuka. Ada hari-hari aku puasa, tapi tidak semua hari, Senin dan Kamis. Kenapa? Karena itu hari kelahiranku, hari aku diutus jadi Nabi dan Rasul, dan hari disetorkan amalanku. Maka aku puasa Senin Kamis. Aku ingin ketika amalanku disetor kepada Allah, aku dalam kondisi itu loh ya. Hari Senin, hari kelahiran Nabi. Lawe dhewe iki pas kelahiran nih malah mangan. Coba itu. Malah nyanyi, nyebut-nyebut roh-roh halus, bahasane jin, tuyul, demit, gendruwo, kuntilanak, sakliya-liyane. Gimana lagunya? Happy birthday to you, happy birthday to you. Wah ini anjani golongan preman yang berarti dong. Nabi itu mencontohkan seperti itu. Nah kita ini malah bertentangan ya. Mestinya dia kata niru Nabi ya, pas saya dilahirkan itu awal itu poso. Mulai lagi ya. Kalau itu disalah mau yang tak ada. Tadi kalau orang ngomong, sampai yang lu ya, ulang tahun ya, orang yang beli itu tanggal pulangnya gua buka tuh, nggak tahu nih ngomong kene. Saya ini biar pas banjire, pengawan Solo itu, gua tanggal piro ya, salah mau tanggalan itu, jangan orang juga podo memperingati. Iya kira-kira. Nah, jadi begitu caranya. Yang ketiga adalah yang fanatik, ya Rasul, aku tidak akan menikah. Loh, kena apa? Karena aku khawatir nanti kalau aku menikah, itu aku kalau sholat tidak ingat pada Allah, tapi ingat pada honeymoon. Apa buah honeymoon itu, Bu? Honeymoon. Wong di honeymoon. Madu, mun itu bulan madu. Ini kalau bojone terus, akhirnya sholatnya orang kusuk, tapi bolak-balik kusuk, dia tidak jadi ingat pada Allah. Aku tidak mau ya Rasul, ketika aku sholat seperti itu, aku ingin betul-betul ingat Allah. Makanya aku tidak menikah. Apalagi nanti aku kalau punya anak, aku mikirkan anakku terus, gak memikirkan Allah dan agamanya. Akhirnya Rasulullah pun tersenyum. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dianggap kalau perempuan itu fitnah, seperti yang di Lebaran itu. Ya, gak gelem. Jadi orang wong sing gak gelem rabi itu perkara itu. Beberapa pendeta, biksu, pastor, ya, apapun pemimpin-pemimpin agama itu antara lain adalah tidak mau menikah dan memang tidak boleh menikah untuk memelihara kesuciannya. Nah, Nabi katakan, loh, aku itu Nabi dan Rasul, aku adalah orang yang terbaik, tapi aku juga menikah.
Ingat loh ya, sunnati di situ tuh bukan artinya sunnah. Nikah itu hukumnya sunnah. Kira-kira ya? Sunnah apa wajib? Apa mubah? Dalam S2, makruh apa haram? Tapi dihukumin dewe aja carane. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Karena apa? Contohnya sudah ada, yaitu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu kalau menikah lagi bukan karepe dewe. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, termasuk menikah, itu bukan karena keinginan hawa nafsunya sendiri, tapi itu karena ada perintah dari wahyu. Jadi wahyunya turun. Lama Bojonegoro itu ya wahyu, tapi lek sawahe payu iku singkatane wahyu. Engko lek wayahe paceklik rame-rame pegatan. Kenapa? Karena urusan sawah, bukan urusan memang mencari ridho Allah. Kalau Nabi itu betul-betul setelah adanya perang jihad fisabilillah, itu kan suami-suaminya pada gugur sebagai syuhada, meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak. Lalu Nabi diperintahkan, kalau kau ingin menyantuni anak yatim, maka nikahi ibunya. Dipilihlah kemudian ibu yang tua dan kemudian miskin dan anaknya banyak. Maka bapak-bapak kalau ingin meniru Nabi Muhammad, tapi tua tolong didaftar wong sing tuwek-tuwek di Bojonegoro iki, sing rondo, sing miskin, sing anake akeh. Wes, itu nikahi. Baru ikuti sunnah Rasul. Lale aku ya orang kuat sing ngono kuwi. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa ngikuti sunnah Rasulullah dengan benar, bukan karena KBDW. Kemarin saya itu ke toko jilbab, ada ibu-ibu yang bawa daftar chat Avian dan Avitek. Tak pikir wong iki kate tuku chat, ternyata nyocok no werna. Kalau tidak salah, di daftar Avian Avitek itu ada yang jumlah warnanya 75, ada yang 105. Jadi hijau itu ada hijau tuwek nemen, hijau pupus, hijau apa ya. Sing kuning yang ngono. Lah rupane karo ibu-ibu sing wis duwe dicentang, sing gak duwe disilang. Tadi di kono tuh daftarnya akeh. Wah, ya Allah, berarti jilbabe emak-emak itu akeh ya. Lek bapak-bapak nggawa daftar Avian Arsitek ya anjene nang toko bangunan. Tuku cat, anjene bener-bener kate ngecat. Lek mama nggawa daftar cat tapi nang toko. Ini di Malang, insya Allah di sini sama. Lah ngono lho kate niru Nabi jilbabe 75 jumlahe. Nabi bajunya cuma 3. Lah lek mama itu berarti jilbabe tok 3 lemari. Nabi Muhammad bajunya cuma 3, mama jilbabe tok 3 juga, 3 lemari. Wis berarti ngikuti sunnah Rasul. Kalau mantenan ini sing paling akeh mangan wong lanang apa wedok? Ketoke wong lanang, soalnya
ngono ngalih. Tapi lek wedok mesti nyedeki meja ae. Aku. Soalnya cukup ini sak lepek gitu. Tiket. Ku cukup meneh sak lepek meneh. Sebelah meneh sak lepek meneh. Iku kira-kira nembe 18 lek kasar. Subhanallah, Nabi itu makannya tunggu lapar, makan pun tak sampai kekenyangan. Nah, awake dhewe waliane. Nabi itu kok mau nyontoh Nabi. Ayolah mulai hari ini kita bermuhammadiyah. Muhammadiyah itu artinya dari kata Muhammad yang artinya Nabi kita yang terpuji. Ada ya nisbah di belakangnya, itu berarti pengikut yang setia, orang-orang yang ingin mencontohnya, ingin menghidup-hidupkannya. Semoga hadis-hadis yang diucapkan Nabi, yang dilakukan Nabi, yang ditetapkan Nabi bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit demi sedikit mari kita amalkan apa yang dicontohkan Nabi, supaya kita jadikan beliau betul-betul uswatun hasanah, contoh yang terbaik, supaya kita juga mendapatkan kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Godhong telo perang teles nek do nrimo pangeran sing bales, Mbah Surip wis lunga ora bakal bali ning alam donya, mbok bile kula kata dosa kula nyuwun pangapura. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau tausiahnya kurang panjang besok-besok bisa diundang lagi. Subhanallah.